Yes. Lu udah mendengar gak topik yang agak viral nih baru-baru belakangan ini mengenai rumput Fatimah? Soalnya kalau topik yang gue denger sih rata-rata K-pop gitu-gitu. Jadi kalau soal Fatimah gitu mungkin gue nggak. Padahal ada nama perempuannya loh, gue kira lu bakal ngikutin gitu. Gue kan suka laki-laki juga. Enggak, rumput Fatimah ini gue ada denger tapi gue cuma tahu dia menyebabkan kematian pada janin. Maksudnya cuman gue nggak tahu detailnya sebetulnya. Pada bayi. Pada bayi. Betul. Nah, jadi itu ceritanya kan karena si sari air rumput Fatimah itu dikonsumsi, itu menyebabkan jadinya ada peningkatan kontraksi pada rahim. Oke. Yang dimana ibunya itu belum siap, sehingga akhirnya ya terjadi kondisi yang lu bilang. Gitu. Nah, di episode kita kali ini Sobat Healthy, kita akan membahas nih tentang mitos-mitos dan juga fakta mengenai sari dari rumput Fatimah ini yang ternyata sebenarnya udah dipakai dari zaman dulu. I see. Dulu banget, Bud. Dari zaman gue pendidikan dulu ya di daerah Jawa Tengah, itu juga banyak tuh yang sebenarnya kalau kita dari medis tuh kita tidak mengizinkan pasien kita mengkonsumsi air Fatimah ini. Nah nanti akan gue terangkan kenapa gitu. Cuman yang paling membekas adalah pada saat gue masih pendidikan itu banyak keluarga dari si pasien yang menyelundupkan sari Fatimah ini untuk dikasih ke pasiennya dengan harapan persalinan lancar cepat keluar anaknya. Sorry, gue pertegas. Jadi anaknya udah masuk, si ibu ini udah masuk rumah sakit. Udah mau melahirkan. Dokter udah nanganin, udah semua siap. Terus tiba-tiba dari keluarganya menyelundupkan air Fatimah ini. Ya, tapi ini belum lu ini jangan lu bayangin itu ya kayak di film-film ya, ibunya udah belum gitu. Ini masih masa pengawasan lah, observasi gitu kan. Pembukaan lu pasti udah tahu pembukaan kan. Nah, pembukaan itu belum maksimal. Terus dikasih 10. Nah, terus habis itu kan kalau misal pembukaan belum maksimal kan dia masih perawatan biasa tuh. Betul. Kadang-kadang dari keluarganya ada yang nyelipin misalnya ya kasih makanan, kasih selimut, kasih sesuatu, itu kan masih kita kasih gitu karena kondisi pasiennya kan masih dalam konsultasi. Dan gitu. itu kan keluarga gitu ya, udah lah dikasih makanan kan gitu normal. Gitu. Nah, diselundupkan ya itu dimasukkan ke dalam botol aqua. Karena memang kebetulan sari rumput Fatimah ini bening ya, mungkin agak butek sedikit tergantung orang yang bikinnya gitu. Tapi karena dia kondisinya bening, sehingga kita mesti hati-hati banget nih justru kalau misalnya si ibu ini dikasih minuman dalam kondisi botol yang sudah terbuka. Bahkan kalian dokter jadi ngawasin ini dikasih apa gitu ya? Iya gitu. Kenapa? Karena pada saat setelah pemberian itu banyak sekali terjadi rahimnya itu jadi berkontraksi karena efek si rumput Fatimah ini yang justru menyebabkan perburukan pada kondisi ibu dan bayinya. Gitu. Oke, gue nanya dulu sampai sini. Jadi gue pengen tahu gitu ya. Ketika si ibu yang udah siap bersalin ini mengkonsumsi sari air Fatimah ini, apa yang terjadi sebetulnya? Jadi gini Bud, rumput Fatimah ini memang disinyalkan itu mengandung oksitosin Bud. Oksitosin itu adalah hormon yang berperan dalam kontraksi rahim. Nah, kontraksi rahim itu kan penting Bud. Jadi pada saat pembukaan sudah lengkap, ya sudah 10, terus habis itu si bayi sudah siap keluar, kan ibunya ngeden tuh. Betul. Nah, ibunya ngeden dibantu dengan kontraksi dari si rahim gitu. Jadi ibunya ngeden, rahim kontraksi, jadi kan kekuatan double tuh ngedorong anaknya. Makanya kalau lu ngelihat persalinan normal, kadang-kadang ada fase kayak, oke bu istirahat, ibunya istirahat dulu, ya kan? Tarik nafas terus kalau misalnya, mulai ngeden lagi. Karena itu mengikuti kontraksi si rahim yang periodik. I see, Jadi dia kontraksi, terus istirahat. Kontraksi, istirahat. Nah pada saat dia kontraksi itu didorong sekuat tenaga, mudah-mudahan anaknya langsung keluar. Itu prinsip persalinan sebenarnya Bud. I see, Nah oksitosin kita pakai Bud dari medis, tapi dengan dosis yang terukur. Jadi kalau misalnya kita ngeliat nih, karena suatu sebab kok rahimnya melemah, kontraksinya nggak kuat ya, anaknya mau gimana lahir gitu, sedangkan ngeden ibu aja nggak akan cukup. Nah kita berikan oksitosin untuk membantu biar rahimnya itu bisa kontraksi sehingga anaknya bisa keluar. I see. Jadi sebenarnya kalian juga pakai dari medis kita kan? Kita pakai oksitosinnya ya. Nah, oksitosinnya. Gitu. Nah terus fungsi yang kedua, begitu setelah lahir, anak lahir, plasentanya keluar, itu kan rahimnya luka kan, Bud. Makanya pendarahan masih keluar kan. Nah kontraksi si rahim itu jadi kayak membuat nutup pembuluh darahnya biar pendarahannya berhenti. I see. Gitu. Jadi misalnya kayak tangan gue nih berdarah nih ya. Nah terus habis itu gue tekan, otomatis dia kayak memberhentikan pendarahan kan. Nah fungsi si oksitosin pada saat selesai melahirkan tuh seperti itu. Berarti bagus dong fungsinya air sari Fatimah. Bagus. Cuma problemnya satu, kita nggak tahu dosisnya. Gitu. Sekarang gini Bud, misalnya ya kalau misalnya kita punya data nih,
dari selembar rumput Fatimah itu mengandung misalnya kalau disamain 1 botol oksitosin, ya udah gampang. Konsumsi 1 rumput itu berarti kita sama dengan minum 1 botol oksitosin. Bisa kita ukur. Nah, sari rumput Fatimah ini kan nggak terukur oksitosinnya berapa, gitu. Terus pada saat si pasien minum, lu mau kasih berapa teguk? Seteguk, 2 teguk, setengah botol, 1 botol, kita nggak tahu gitu. Yang terjadi biasanya adalah kondisinya di mana oksitosinnya menjadi berlebihan. Itu satu. Lu kebayang nggak? Si rahim yang kan gue bilang periodik ya, tapi dikasih obat istilahnya berarti overdosis nih, overdosis oksitosin, dia akan kontraksi terus-terusan. Yang terjadi apa artinya? Rahimnya capek. Pada saat efek obatnya habis, dia udah nggak bisa kontraksi sendiri lagi. Akhirnya terjadi perdarahan. Nah, yang menyebabkan kematian di kasus kemarin itu adalah karena kesalahan pemberian waktu. Jadi sebenarnya si bayi ini, gue bilang syarat untuk melahirkan adalah pembukaan harus lengkap dulu, harus full gitu. Nah, ibaratnya kalau pintu udah kebuka baru dong lu bisa keluar gitu. Nah sekarang kalau pintunya masih ketutup atau setengah ketutup, lu udah didorong terus. Yang terjadi apa? I see. Gitu, itu. Jadi makanya kenapa dari medis itu sangat tidak menganjurkan dari rumput Fatimah, walaupun kita tahu mungkin efeknya itu ada. Itu adalah karena kita nggak tahu bagaimana cara mengusahakan agar pemberian itu bisa tepat dosis, tepat durasi untuk si pasien. Nah, kenapa kita mesti repot-repot menggunakan rumput Fatimah yang kita nggak tahu dosisnya, sedangkan kita sudah punya obat lain gitu yang bisa digunakan. Gua tahu dong. Karena kan ketika dari pihak medis menyuntikkan itu disuntikan ya oksitosin. Suntik. Disuntikan. Suntik atau bisa di itu ya masukin dalam infus itu juga bisa. Itu kan nambah budget ya soalnya. Maksud gua gini loh, sebagai tenaga medis, tolong lebih ngerti gitu loh maksud gua. Iya dong. Emang rumput Fatimah gratis. Lu ketukar sama rumput gajah makanan sapi. Enggak. Gini. Gini karena gue juga baru punya anak, jadi gue tahu banyak mitos yang berkembang di masyarakat. Maksud gue, misalnya orang tuanya dulu lahirnya di dukun beranak misalnya gitu ya, atau di bidan something yang kita nggak dari medis kan, mereka pakai, mungkin mereka gini, mereka manual, mereka lihat pembukaannya, terus udah gitu dikasih lah. Nah tapi orang yang di luar ini nggak tahu dikasihnya kapan sama bidannya. Lu ngerti ya? Mungkin itu terjadi turun menurun kan. Jadi buat mereka yang penting rumput Fatimah gitu, tapi mereka tahu waktunya kapan gitu loh. Iya. Bisa gitu? Bisa sih, bisa jadi gitu. Cuma itu kan jadi kalau ibarat cerita itu cerita bagusnya gitu. Kalau zaman dulu nih di saat media sosial juga belum berkembang gitu kan. Berita-berita yang seperti itu kadang-kadang kan nggak terekspos, Bud. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya bahkan ya kalau misalnya kita mau bikin penelitian seberapa efektif sih rumput Fatimah diberikan kepada orang gitu. Bisa aja mungkin cerita success story-nya yang berhasil tuh mungkin cuma hitungan jari, tapi yang gagal yang udah belasan atau puluhan. Kan kita nggak tahu gitu karena kita nggak punya datanya. Tapi yang jelas yang kita ketahui adalah kita nggak bisa nih mengukur kekuatan si air Fatimah ini, ya lebih baik jangan diberikan. I see. Oke, Ian, gue mau nanya sama lu gini soal oksitosin. Gue gak ngomong soal itulah, soal rumput Fatimah. Ada lagi nggak hal-hal yang waktu lu praktek itu orang selundupkan juga secara diam-diam selain itu? Gue jadi pengen tahu juga. Maksud gue jangan-jangan ada banyak hal yang lain gitu yang orang banyak kasih gitu. Kalau yang diselundupkan sih enggak, tapi seingat gue enggak sih buat ya. Tapi banyak juga nih mitos-mitos untuk perawatan ibu hamil. Biasanya ibu hamil yang sudah melahirkan itu yang kadang-kadang juga sebenarnya mitos gitu, tapi merugikan di tengah masyarakat. Contohnya misalnya perawatan luka pada jalan lahir itu dengan menggunakan abu. Pernah dengar kan? Iya. Pernah dengar kan? Nah, jadi katanya dikasih abu itu agar lukanya cepat sembuh. Yang terjadi malah takutnya kita khawatir infeksi. Ya itu tahu infeksi gitu yang kita takutkan gitu. Terus ada banyak lagi mitos, misalnya contohnya ibu yang setelah melahirkan nggak boleh mandi. Itu tahu. Nggak boleh mandi, nggak boleh megang sapu. Tahu nggak? Kalau itu gue setuju, bukan mitos. Maksud gue ketika dia hamil kan dia lelah, abis melahirkan dia lelah, kondisi capek. Dikit-dikit marah, kalau pakai sapu suaminya digebukin kan pasti. Maksud gue itu kondisi nyata, bukan mitos. Itu untuk menyelamatkan suaminya sebetulnya. Oke, noted Bud. Gitu kan? Buat pelajaran gue nanti. Jadi setelah melahirkan gue umpetin sapu, gada, parang, pisau semua nggak boleh. Jadi memang istri nggak boleh pegang apa-apa gitu. Abis itu gue setuju, bukan mitos, itu kebenaran kayaknya.
Jadi sobat healthy, jangan kasih ibu habis melahirkan sapu. Jangan. Itu bukan mitos, itu fakta. Untuk menyelamatkan para suami yang istrinya pasca melahirkan. Gitu dong sebenarnya. Oke, teman-teman, jadi gini. Kita di sini bukan mau bilang bahwa pengobatan tradisional tuh salah. Maksudnya gini, gue mau cerita sedikit karena istri gue juga lahiran. Kadang-kadang orang tua atau mertua itu suka bilang gini, saya tuh ngelahirin anak udah 3 dan semuanya tuh bisa, kamu nurut cara saya gitu. Ini siapa yang bilang? Ya mertua atau orang tua gitu. Oh, jadi maksudnya pihak keluarga besar pihak gitu. keluarga besar gitu. Dia bilang bahwa dulu berhasil caranya gitu, dan ketika lu lawan akhirnya jadi sebuah perdebatan gitu. Makanya teman-teman, kita nggak mau bilang bahwa tradisional tuh salah sebetulnya, tapi kita mau ngajarin bahwa ini loh sisi rasionalnya kenapa kita nggak menyarankan tradisional. Betul. Maksudnya jadi kalian bisa mikir kan, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Karena kalau kita ngomongin soal orang tua, kita kalau lawan tuh jadi PR lagi. Yeah. Jadi urusan yang panjang, jadi sangat beresiko lah gitu. Jadi ketika kalian denger ini, jangan dibantah ke orang tua untuk bilang ini, mami denger nih gitu. Menurut gue jadi kondisinya jadi fatal. Mendingan blok LTX. Ya, pasti jadi buruk. Enggak, kalian dengerin aja terus kalian bisa riset, kalian bisa pelajari untuk nextnya, untuk generasi nextnya setelah kalian. Kalian bisa memutus rantai itu gitu. Iya betul. Atau kan? Misalnya memang ternyata dari pihak keluarga besar kan memang bisa diajak berdiskusi gitu kan. Kita bisa ajak berdiskusi dulu, bicara dengan baik-baik. Kenapa sih alasannya kenapa kita menolak gitu kan. Dan tapi juga memang sih gua akuin ya, jujur banyak banget. Jadi dari zaman gue pendidikan waktu gue cerita itu, jadi ibu-ibunya sendiri aja sudah dijelaskan dan diedukasi oleh dokter dan juga bidan-bidannya dari jauh. Jangan ya gitu. Dan mereka sebenarnya patuh, Bud. Jadi setelah diselundup, yang ini gue agak terharu sih gitu. Jadi setelah diselundupin gitu, mereka tahu nih nggak boleh. Apa namanya? Ini nggak boleh gitu. Mereka akan buang air itu. Mereka akan buang air itu terus mereka bilang gitu, dok, apa namanya, ses gitu, panggil ses ya. Itu kita nggak minum ya, ini airnya dibuang kayak gitu. Dia kasih tahu gitu kan. Kita cukup terharu sih, berarti itu menunjukkan kepercayaan masyarakat dan juga keberhasilan dari tim medis untuk mengedukasi masyarakat gitu. Dan memang susah kalau kita mau mengedukasi sampai ke dalam-dalam, sampai keluarga besarnya, anak cucu cicitnya gitu. Tapi itu kalau menurut gue ya, it's a start gitu. Itu permulaan yang baik gitu. Untuk mutus rantai berikutnya sih sebetulnya gitu. Jadi kalau lu punya anak lagi, lu bisa tahu jangan pakai rebut Fatimah karena ini alasannya gitu. Bukan, maksud gue gini, itu dipakai orang dulu mungkin khasiatnya ada gitu. Kebayang nggak? Mungkin itu ngebantu banget. Tapi kan sebelum medis berkembang seperti sekarang, sebelum kita pelajari banyak banget hal-hal lainnya. Tapi setelah berkembang kita jadi tahu kan, oh ini ternyata salah gitu sebetulnya. Itu aja sih paling. Iya betul. Dan sekali lagi ya, kita ini generasi milenial. Apapun yang kita cari itu ada di Google. Kalau memang ternyata informasinya mungkin nggak bisa kita nggak tahu nih, kita nggak ngerti nih, tapi dapat suatu informasi kita saring, kita pelajarin dulu, kita cari tahu dulu kenapa. Dan informasi ini sebenarnya cukup banyak, gitu, cukup banyak di pasar, di internet ya, gitu, untuk dicari tahu gitu. Dan yang pastinya kalau kalian merasa nggak kredibel, kalian boleh DM ke HealthX ya, karena kita kredibel timnya. Iya dong. Kita maksudku gini teman-teman gini. Mungkin terdengar sombong, tapi kita nih dokter, kita juga punya teman-teman dari Kemenkes, kita punya banyak rekan-rekan dari spesialis yang kita sering ajak ngobrol sebetulnya. Jadi supaya tujuan kita sebetulnya untuk mutusin banyak mitos-mitos yang memang kayak gini nih gitu. Karena gue juga punya pengalaman buruk dengan mitos-mitos menyusui dan teman-teman yang akhirnya jadi hubungan yang tidak baik karena faktor ini. Jadi gue sangat-sangat encourage untuk teman-teman, kalau kalian merasa informasi di ini berguna, share deh ke teman-teman kalian. Supaya jadi akhirnya, oh iya ternyata yang benar tuh begini gitu. Gitu. Jadi gimana ya? Kalau misalnya ada yang punya pengalaman, pertanyaan, kritik atau saran, bisa DM ke Instagram kita. Di mana, Bud? @healthx.id, dan podcast dan YouTube kita akan naik setiap hari Kamis. Dan setiap weekend kita akan melaksanakan IG Live ya Yan? Iya, betul. Bareng teman-teman spesialis, bareng dokter-dokter, atau bareng banyak teman-teman kita yang kita ajak kolaborasi gitu. Dan kita akan upload itu di hari Seninnya jam 9 pagi gitu. Gitu. Jadi sampai di sini dulu, sampai kita ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay live. Bye-bye.